Bab 1251 Konferensi Pertukaran Medis Dunia. Terlihat bahwa Pan Guangfa sangat tidak menyetujui keterampilan medis Ye Bufan. Dia menganggap semuanya berlebihan. Dia adalah Presiden Asosiasi Medis Tiongkok. Ada pengobatan Tiongkok dan Barat di asosiasi tersebut. Tapi seorang pemuda berusia 20-an berani menyebut dirinya peri medis, dan dia tidak akan percaya jika itu bukan hype. Chen Meiling berkata, saudara kedua, jika ini masalahnya, mengapa dia memiliki begitu banyak energi? Dia berkata dia akan menjatuhkan perusahaan kita dan dia akan menjatuhkannya. Pan Guangfa menghela nafas, itu bukan semua kekuatannya. Itu kakak tertua sendiri juga punya masalah. Saya sudah berkali-kali menasehatinya bahwa karena dia punya banyak aset, tidak perlu melakukan penggelapan pajak, apalagi yang berantakan, tapi dia justru tidak. Mendengarkan masalahnya sendiri yang dia berikan kepada pihak lain kesempatan. Kamu bisa memanfaatkannya. Meskipun dia adalah seorang dokter terkenal, dia belum memasuki masyarakat kelas atas di ibu kota kekaisaran keluarga. Dia juga tidak tahu seberapa terkenal dan status Ye Bufan. Chen Meiling berkata dengan penuh semangat, jangan banyak bicara. Pikirkan cara untuk melihat apakah kamu bisa menyelamatkan kakak tertuamu. Oke, izinkan saya mencoba. Setelah berbicara, Pan Guangfa mengeluarkan ponselnya dan mulai menggunakan dapatkan informasi dari orang-orang. Setelah serangkaian panggilan, dia akhirnya menutup telepon dengan ekspresi berat. Chen Meiling tampak cemas, bagaimana? Bisakah Anda menyelamatkan kakak tertua Anda? Pan Guangfa menggelengkan kepalanya, saya telah bertanya, masalah ini sangat serius. Kakak tertua telah melakukan penggelapan pajak dalam jumlah besar, saya khawatir bahwa dia akan dipenjara. Itu tidak bisa dihindari. Sialan Ye Bufan, ini akan menghancurkan keluarga kita. Pan Hao mengertakkan gigi dan berkata, Paman kedua, kamu adalah Presiden Asosiasi Medis, dan dia hanya sedikit dokter. Anda harus menemukan cara, bunuh dia dan balas dendam padaku. Jangan khawatir, saya akan menunjukkan kepadanya sesuatu yang kuat ketika saya menemukan waktu yang tepat. Pan Guangfa tampak murung. Dia juga Presiden Asosiasi Medis, jadi tidak mungkin membunuhnya. Dia masih memiliki kemampuan untuk menemukan masalah. Kemudian dia melihat ke arah Chen Meiling, kakak ipar, saya khawatir kakak laki-laki tertua tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Apa rencanamu? Sebuah properti di negara M yang kita beli sebelumnya. Saya akan menggunakannya saat saya pergi berlibur. Sudah ada di sana selama bertahun-tahun, dan nilainya sekitar 30 hingga 50 juta koin Tiongkok untuk pergi ke sana dan memprosesnya, dan memasukkannya ke dalam uang tunai. Dikatakan bahwa unta kurus lebih besar dari kuda. Meskipun aset dalam negeri keluarga Pan telah disita, itu adalah properti asing dan seharusnya baik-baik saja. Pan Guangfa mengangguk, itu saja. Saya akan pergi ke negara M untuk menghadiri konferensi medis dalam beberapa hari, jadi biarkan Xiao Hao pergi bersama saya. Ini yang terbaik. Jika sesuatu terjadi pada kakak laki-laki tertua Anda, saya tidak bisa tinggalkan dia. Ayolah, aku tidak terlalu khawatir jika Xiao Hao pergi sendirian. Kamu bisa menjagaku. Meskipun Chen Meiling protektif, dia juga tahu peran seperti apa putranya, dan dia tidak bisa melakukan apapun kecuali makan, minum, dan berjudi. Ye Bufan, di sisinya, kembali ke sekte pengobatan kuno setelah meninggalkan keluarga Pan. Segala sesuatu di perusahaan berjalan dengan tertib dan selangkah demi selangkah. An Yimo dan Su Ruyue bertanggung jawab, dan mereka sendiri yang pergi ke klinik pengobatan kuno. Tidak lama setelah dia masuk ke dalam mobil, ponselnya berdering di sakunya. Dia melihatnya sekilas dan itu adalah panggilan dari Yang Zhengdao, Direktur Administrasi Umum Kesehatan Tiongkok. Setelah menekan tombol jawab, suara antusias Yang Zhengdao datang dari sisi lain, Xiaoye, apakah kamu ada waktu luang hari ini? Ye Bufan berkata, ya, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku. Saya akan segera menghubungi Anda. Konferensi Pertukaran Medis Dunia sedang diadakan. Kemarin saya menerima surat undangan dari Asosiasi Medis Dunia, mengundang kami dari Tiongkok untuk mengirimkan delegasi. Dan dia menekankan bahwa kami harus mengirim dokter pengobatan Tiongkok ke sana untuk memberitahu dunia tentang pengobatan Tiongkok kami.
Saya tahu bahwa semua ini adalah penghargaan Anda, jadi Anda, peri medis, harus pergi dan membantu kami mempromosikan pengobatan Tiongkok di Tiongkok. Yang Zheng Dao tahu betul bahwa alasan mengapa Asosiasi Medis Dunia menaruh begitu banyak perhatian pada Tiongkok kali ini sepenuhnya karena pemuda ini. Dialah yang, dengan keterampilan medisnya yang luar biasa, sepenuhnya menaklukkan para ahli arogan dari medis dunia. Asosiasi. Bisa, Bufan setuju tanpa ragu-ragu. Sebagai pewaris pengobatan kuno, adalah tugasnya untuk mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok, dan dia tidak ada hubungannya akhir-akhir ini. Dia kebetulan pergi ke negara M. Melihat dia setuju, Yang Zheng Dao berkata dengan gembira, baiklah, saya akan menelepon Presiden PAN dari Asosiasi Medis Dunia sekarang dan merekomendasikan Anda di sana. Direktur Yang, bukankah Anda yang memutuskan masalah ini? Petik 2. Ini sebenarnya bukan keputusanku. Yang Zheng Dao menjelaskan, pertemuan pertukaran medis dunia bukanlah acara resmi, dan hal yang sama juga berlaku bagi kami di Tiongkok. Asosiasi Medis Tiongkok bertanggung jawab setiap saat, dan Presiden PAN bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran ini. Bertanggung jawab. Petik 2. Sebagai seorang dokter, Ye Bufan masih mengetahui sesuatu tentang Asosiasi Medis Tiongkok. Meski banyak dokter ternama di sana, namun ini bukanlah organisasi resmi, melainkan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dengan bantuan Departemen Kesehatan Tiongkok. Dia tidak punya keberatan dengan hal ini dan berkata, baiklah, aku akan menunggu kabarmu. Petik 2. Xiao Ye, persiapkan saja secara langsung. Seharusnya tidak ada kejutan. Sudah lebih dari cukup bagimu untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini dengan levelmu. Petik 2. Yang Zheng Dao sangat percaya diri pada keterampilan medis Ye Bufan. Lagi pula, setelah bertahun-tahun sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, hanya ada satu peri medis seperti itu. Ye Bufan tidak banyak bicara tentang ini. Setelah digantung mengangkat telepon, dia mengubah arah dan tidak pergi ke sekolah kedokteran kuno lagi. Dia langsung pulang. Setelah sampai di rumah, dia memanggil Suru Yue, Qin Cucu dan yang lainnya dan mengumumkan beritanya. Konferensi pertukaran medis dunia ini adalah kesempatan baik untuk pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok. Kita tidak boleh melakukannya, Nona. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini agar dunia mengenal kembali pengobatan tradisional Tiongkok kita dan membangun kembali kejayaan pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi saya ingin pergi ke negara M. Suru Yue berkata, Saudari Bengxia baru saja menelepon saya hari ini. Pekerjaan Angel Pharmaceutical di sana juga sangat menegangkan. Anda pergi ke sana hanya untuk membantunya. Anda dapat kembali ketika perusahaan sudah benar-benar stabil. Petik 2. Tidak masalah. Petik 2. Bagaimanapun, ini adalah industrinya sendiri, dan Ye Bufan tidak punya ruang untuk menolak. Dan dia tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, Angel Pharmaceutical telah beroperasi di sana selama bertahun-tahun dan merupakan perusahaan besar dengan ratusan miliar dolar aset. Tidak mudah untuk mengambil alih. Ya, pasti akan ada beberapa kendala. Dongfang Huizong berkata, saya akan pergi juga. Yah, jangan ke sana dulu. Tunggu aku ke sana dan stabilkan sebentar, lalu kamu bisa ke sana lagi. Petik 2. Ye Bufan mengetahui kekuatan penghancur wanita ini, dan ada kendala bahasa di sana. Dia mungkin menyebabkan sesuatu terjadi, bahkan jika dia secara langsung membubarkan Asosiasi Medis Dunia. Dongfang Huizong mengerutkan bibirnya, baiklah kalau begitu menemukanmu sebentar lagi. Langkah selanjutnya adalah melakukan persiapan. Bagi Ye Bufan, tidak banyak hal yang perlu dipersiapkan, tapi memang banyak hal yang harus dilakukan sebelum berangkat. Lagi pula, banyak sekali pacar, dan pekerjaan rumah yang paling mendasar masih tetap ada, perlu diserahkan. Jadi dia hanya mematikan telepon dan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dia tidak tidur sepanjang malam. Ketika dia bangun keesokan harinya, meskipun dia berada di tahap tengah level Sein, dia masih merasa sedikit pusing, punggung dan kakinya pegal setelah sarapan. Bab 1252 Undangan Alice. Ye Bufan dengan santai menekan nomor Alice dan menelepon kembali.
Guru terkasih, apakah kamu akhirnya melihat teleponku? Suara Alice yang seksi dan bersemangat datang dari sisi lain telepon. Guru, kamu sibuk apa? Mengapa kamu tidak menjawab panggilanku? Kupikir kamu tidak menjawabnya. Ingin abaikan aku. Baiklah. Ada yang harus kulakukan. Ye Bufan sedikit malu dan dengan cepat mengganti topik dan bertanya, Alice, apakah kamu ada hubungannya denganku? Kata Alice, itu saja. Guru, kami akan segera menyelenggarakan konferensi pertukaran medis dunia di sini, dan kami ingin mengundang Anda untuk datang dan berpartisipasi. Petik 2. Saya tahu ini. Saya sudah bergabung dengan delegasi Tiongkok dan akan terbang ke negara tersebut hari ini. Tidak, Guru, bukan itu yang saya maksud. Alice berkata dengan cepat, delegasi dari berbagai negara di sini untuk berpartisipasi dalam pertukaran dan studi, tetapi Anda berbeda. Saya ingin mengundang Anda untuk datang dan mengajar semua orang. Orang-orang di seluruh dunia telah melihat keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok. Petik 2. Apakah pantas menjadi seorang guru? Ye Bufan agak terkejut konferensi pertukaran medis dunia, dan menjadi seorang guru memang merupakan langkah besar. Tentu saja pantas. Dengan keahlian medismu, cocok bagi siapa saja untuk menjadi guru. Bukan hanya aku, tapi semua ahli dari Asosiasi Medis Dunia berpendapat demikian. Alice sangat mengagumi keterampilan medis Ye Bufan. Menurutnya, keterampilan medis semacam ini telah menduduki peringkat teratas dalam komunitas medis dunia, dan dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi guru bagi siapapun. Tidak hanya dia, para ahli medis yang datang ke Tiongkok terakhir kali juga sangat mengagumi keterampilan medis Ye Bufan. Alice berkata dengan tulus, Guru yang terkasih, saya harap Anda tidak menolak kami. Oke, saya berjanji, secara langsung. Petik 2. Mampu menjadi dosen di Asosiasi Medis Dunia pasti akan mempromosikan pengobatan Tiongkok jauh lebih giat dibandingkan mahasiswa, yang juga merupakan hasil yang dia senang lihat. Oke, mari kita buat kesepakatan. Saya di sini untuk menyambut Anda. Bahasa Mandarin Alice menjadi semakin tepat, dan dia bahkan menggunakan kata berkah. Ye Bufan menutup telepon dan menelepon Yang Zhengdao lagi. Dia mengira pihak lain meneleponnya untuk memberitahu dia tentang pergi ke negara M. Setelah panggilan tersambung, dia berkata langsung pada intinya, Direktur Yang, saya siap dan siap untuk pergi kapan saja. Petik 2. Xiaoye itu, ada yang ingin kukatakan padamu sesuatu. Yang Zhengdao ragu-ragu di telepon, seolah dia malu untuk mengatakan sesuatu. Ye Bufan sedikit terkejut, Direktur Yang, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, jangan ragu untuk mengatakannya. Yah, Xiaoye seperti ini. Yang Zhengdao menelan ludah, menyesuaikan kata-katanya, dan melanjutkan, dunia ini pertukaran medis Anda tidak perlu pergi. Asosiasi Medis Tiongkok menolak rekomendasi saya. Ye Bufan juga cukup terkejut. Dengan keterampilan medisnya sendiri, dia jelas merupakan yang teratas dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dan Direktur Administrasi Umum Kesehatan secara pribadi merekomendasikannya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak ada alasan untuk ditolak. Melihat Ye Bufan tidak berbicara, Yang Zhengdao mengira dia telah dipukul, dan berkata dengan cepat, saya tidak menyangka ini. Orang itu Pan Guangfa tidak tahu obat apa yang dia minum salah, dan dia tidak akan membiarkan Anda berpartisipasi dalam acara ini. Huaxia Medical itu adalah organisasi non-pemerintah, dan saya tidak bisa memaksakan tuntutan pada hal semacam ini, jadi saya minta maaf kepada Anda kali ini. Saya benar-benar minta maaf. Alasan. Mengapa Yang Zhengdao bisa tidak berbicara beberapa kali karena dia tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya saya membuat panggilan pertama, bersumpah untuk merekomendasikan pihak lain untuk merevitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi dia ditolak. Hal ini membuat dia, Direktur Departemen Kesehatan Umum, terlihat sedikit bingung, dan semakin kasihan pada orang lain. Ye Bufan sekarang telah diundang untuk mengajar di konferensi pertukaran medis dunia. Tentu saja, dia tidak akan menganggap serius kualifikasi siswa. Namun, kata-kata Yang Zhengdao menarik perhatiannya dan dia bertanya, Direktur Yang, menurut Anda apa namanya? Presiden Asosiasi Medis Tiongkok adalah. Nama saya Pan Guangfa.
Yang Zhengdao berpikir bahwa Ye Bufan ingin mengungkapkan ketidakpuasannya, jadi dia melanjutkan, dia dulunya cukup normal, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan saya. Aku tidak tahu apa yang terjadi tiba-tiba kali ini, tapi semua orang menerimanya, meskipun mereka menolak mengizinkanmu bergabung dengan delegasi ini. Xiao Ye, jangan menganggapnya terlalu serius, lakukanlah. Lagi pula, Anda masih muda, dan Anda pasti akan melakukannya di masa depan. Masih ada peluang. Tidak apa-apa, Direktur Yang, jangan khawatir, saya tidak punya ide. Ye, Bufan sudah mengerti kenapa Pan Guangfa menolak bergabung dengannya. Dia telah melihat di informasi bahwa Pan Guangchen memiliki seorang adik laki-laki. Namanya Pan Guangfa, tetapi saya tidak memeriksa informasi pribadinya secara detail pada saat itu. Sepertinya bahwa dia adalah Presiden Asosiasi Medis Tiongkok di depan saya. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, saya baru saja menerima undangan dari Presiden Elis untuk menjadi dosen di konferensi pertukaran medis kali ini. Jika tidak, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya akan menarik diri dari delegasi ini. Itu bagus. Setelah mendengar berita itu, Yang Zhengdao tertawa gembira. Saya yakin ekspresi Pan Guangfa akan luar biasa ketika dia mengajar di Asosiasi Medis Dunia. Petik 2. Awalnya, di level Yang Zhengdao, dia jarang secara terbuka menyombongkan kemalangan, tapi hari ini dia sangat marah pada Pan Guang dan tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Xiao Ye, lakukan yang terbaik, Departemen Pengobatan Tiongkok kami akan mengandalkanmu mulai sekarang. Dia menyemangatinya beberapa kata lagi, dan kemudian menutup telepon dengan gembira. Karena dia bergegas ke negara M sendirian, Ye Bufan tidak perlu menunggu orang lain. Dia meminta Suru Yue untuk langsung mengajukan rute, memberitahu pesawat pribadinya untuk mempersiapkan keberangkatan, dan kemudian pergi ke bandara. Begitu saya tiba di persimpangan bandara, saya melihat sekelompok orang berkumpul di sana seolah-olah mereka sedang berdebat tentang sesuatu. Ada lebih dari selusin dokter tua Tiongkok termasuk Wang Xuande, Cao Xinghua dan Lou Baiming. Dia melihat orang-orang di sebelahnya lagi. Dia dipimpin oleh seorang pria parubaya dan diikuti oleh Pan Hao. Dia langsung menebak bahwa orang tersebut adalah adik Pan Guangchen, Pan Guangfa, pemimpin delegasi Tiongkok kali ini. Di samping mereka ada selusin anak muda, semuanya berjas dan berdasi, yang sepertinya adalah anggota delegasi lainnya. Cao Xinghua memegang tiket di tangannya dan berkata dengan marah, Presiden Pan, kami orang tua sudah tua dan harus terbang lebih dari 10 jam. Mengapa Anda memesan kelas ekonomi untuk kami? Dan kalian anak muda mereka semua masuk duluan kelas, bukankah itu adil? Pan Guangfa mengerutkan kening, apa yang diributkan? Tiketnya hanya begitu banyak, dan jumlah kursi kelas 1 terbatas, bagaimana kita semua bisa duduk di sana? Lou Baiming berkata dengan tidak puas, sekalipun kursi kelas 1 terbatas, maka kursi tersebut harus diberikan kepada kami orang tua terlebih dahulu. Mengapa kursi tersebut harus diberikan kepada kalian anak muda terlebih dahulu? Wajah Pan Guangfa menjadi gelap, saya bilang kalian yang belajar pengobatan Tiongkok, jangan. Anda menganggap diri Anda terlalu serius, senang sekali Anda bisa menghadiri konferensi pertukaran medis dunia ini, tapi Anda berani menanyakan syaratnya kepada saya. Seorang dokter parubaya di sebelahnya berkata, benar, mereka mengundang kami sebagai perwakilan dari Tiongkok. Apa hubungannya dengan Anda para dokter Tiongkok yang diundang ke grup? Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda pergi ke sana? Apakah Anda mencoba menipu orang? Nama orang ini adalah Zhang Jie, seorang ahli pengobatan pernapasan dan seorang pemboikot pengobatan tradisional Tiongkok. Saya meremehkan pengobatan Tiongkok dari lubuk hati saya. Petik 2. Bab 1253 Jet Pribadi. Siapa yang kamu katakan pembohong? Pengobatan Tiongkok kami adalah intisari bangsa dan harta karun Tiongkok. Menurutku pengobatan baratmu adalah pembohong. Kamu selalu mengabaikan hati orang. Setiap operasi memakan biaya ratusan ribuan. Anda hanyalah seorang vampir. Benar, kami semua adalah dokter. Mengapa Anda para dokter pengobatan barat meremehkan pengobatan Tiongkok? Orang-orang tua itu semuanya adalah pemimpin di bidang pengobatan Tiongkok. Mereka telah mengabdi hidup mereka terhadap pengobatan Tiongkok.
Ketika mereka mendengar kata-kata Zhang Jie, mereka langsung meledak. Wang Xuande datang langsung ke Pan Guangfa, Presiden Pan. Saya mendengar bahwa kali ini Asosiasi Medis Dunia mengundang kami para praktisi pengobatan Tiongkok untuk hadir secara langsung. Anda tidak tahu, bukan? Pan Guangfa tersenyum dingin, saya benar-benar tidak tahu. Saya tahu bahwa kami, praktisi pengobatan barat, selalu mewakili Asosiasi Medis Tiongkok dalam berpartisipasi dalam pertukaran medis di seluruh dunia. Zhang Jie kemudian berkata, itu benar. Bagaimana Anda bisa menjelaskannya dengan jelas kepada orang lain tentang pengobatan tradisional Anda pengobatan Tiongkok? Kamu, Cao Xinghua dan orang-orang tua lainnya gemetar karena marah. Namun, pengobatan barat sekarang sangat populer, jika tidak, Pan Guangfa, seorang dokter pengobatan barat, tidak akan diizinkan menjabat sebagai presiden Asosiasi Medis Tiongkok. Pada saat ini, ekspresi terkejut muncul di wajah Lou Baiming, kakak senior ada di sini. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat seorang pria muda berjalan mendekat, itu adalah Ye Bufan. Saudaraku, kamu juga menghadiri konferensi pertukaran medis dunia, kan? Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Saudaraku, izinkan aku memberitahumu, bagaimana pertemuan penting ini bisa terjadi tanpamu. Lou Baiming, Cao Xinghua dan beberapa lelaki tua mengepung Ye Bufan. Di tengah, mereka saling meminta bantuan dan terlihat sangat hormat. Wang Xuande berbalik dan melihat ke arah Pan Guangfa, di mana tiket peri medis. Tidak mungkin kelas ekonomi, kan? Kami orang tua bisa mentolerir terbang di kelas ekonomi, tetapi peri medis harus terbang kelas 1. Peri, nadanya sangat keras. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menyebut dirimu peri medis. Pan Guangfa berjalan mendekat dengan wajah cemberut. Dari kemarin hingga sekarang, dia telah menggunakan hampir semua koneksinya, tapi dia masih tidak bisa mengeluarkan Pan Guangchen. Ini membuatnya sangat kesal. Jadi dia bahkan tidak memberikan wajah yang Zhengdao, dan langsung mengusir Ye Bufan keluar pintu. Ia menghampiri dan berkata sinis, kamu benar, dia memang bukan kelas ekonomi, karena dia bahkan tidak punya kelas ekonomi. Lamarannya saya tolak, dan dia sama sekali bukan anggota delegasi kita. Cao Xinghua berkata dengan raut wajahnya. Dia tercengang. Menurutnya, ini sama sekali tidak mungkin. Dengan pencapaian medis Ye Bufan, dia pasti akan berkontribusi pada revitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok dan menambah kejayaan komunitas medis Tiongkok di konferensi pertukaran medis dunia ini. Bagaimana orang luar biasa seperti itu dapat dikeluarkan dari delegasi sangatlah tidak masuk akal. Dia melangkah maju dan bertanya tanpa basa-basi, Kapten Pan, mengapa ini? Pan Guangfa mencibir, mengapa? Karena menurut saya dia hanya curang, mencoba mendapatkan ketenaran, dan hanya mempromosikan dirinya sendiri. Tidak ada yang pantas bergabung dengan kami, tim. Pan, siapa yang kamu bilang sedang hype? Siapa yang mencoba mendapatkan ketenaran? Temperamen Lou Baiming selalu relatif toleran, dan dia tidak marah bahkan tentang tiket pesawat. Namun kini melihat pihak lain memfitnah reputasi Ye Bufan membuatnya geram dan tak bisa lagi menahan amarah di dalam hatinya. Tentu saja aku sedang membicarakan dia. Pan Guangfa mengincar Ye Bufan, dan tentu saja dia tidak sopan sama sekali. Kamu berani menyebut dirimu peri medis di usia muda. Bukankah ini hype? Tidak tahu apa-apa. Cao Xinghua paling menghormati. Ye Bufan langsung marah, reputasi kakak laki-laki saya sebagai peri medis diciptakan oleh dirinya sendiri dengan keterampilan medisnya yang luar biasa. Mengapa Anda menyebutnya hype? Oke, benar terlalu malas untuk berdebat dengan kalian. Bagaimanapun, saya adalah delegasi Tiongkok. Pemimpin kelompok, tidak peduli apa yang saya katakan, dia tidak akan diizinkan untuk bergabung, bahkan jika dia keberatan, itu tidak ada gunanya. Pan Guangfa memboikot pengobatan tradisional Tiongkok dari lubuk hatinya. Jika surat undangan dari Asosiasi Medis Dunia tidak secara khusus mengundang praktisi pengobatan Tiongkok untuk berpartisipasi, dia sebenarnya tidak akan membawa orang-orang tua ini bersamanya. Yah, jika peri medis tidak diizinkan untuk berpartisipasi, maka saya juga tidak akan pergi.
Wang Xuande adalah orang pertama yang berdiri dan menyerah pada pertemuan pertukaran medis ini dan langsung mundur. Itu benar. Tanpa delegasi ahli pengobatan, itu tidak bisa mewakili pengobatan tradisional Tiongkok sama sekali. Saya akan berhenti. Karena kakak laki-laki saya tidak mau pergi, maka saya juga tidak akan pergi. Orang tua ini laki-laki sudah muak dengan Pan Guangfa yang bisa menanggungnya sebelumnya, tapi sekarang karena melibatkan Ye Bufan, semua orang tidak tahan lagi. Tidak hanya Cao Xinghua dan Lou Baiming, tetapi semua dokter pengobatan Tiongkok juga maju. Mereka juga telah melihat keanggunan para ahli medis dalam kompetisi medis. Mampu menggagalkan konspirasi para dokter Korea dan membawa kembali manusia perunggu akupuntur ke Tiongkok. Sosok seperti itu adalah pahlawan di hati setiap dokter pengobatan Tiongkok, sehingga mereka memiliki rasa kagum yang tulus terhadap Ye Bufan. Saat ini, peri medis diperlakukan tidak adil, yang langsung menimbulkan kemarahan semua orang. Pan Guangfa sedikit terkejut, dia tidak menyangka Ye Bufan akan memiliki status setinggi itu di hati para dokter tua Tiongkok ini. Kemudian dia mencibir, jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan pergi. Kamu sendiri yang mengungkitnya, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Saat ini, Ye Bufan berkata, oke, kamu tidak perlu untuk melakukan ini. Anda dapat berpartisipasi ketika Anda perlu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok. Dia melihat bahwa Pan Guangfa tidak hanya menargetkan dirinya sendiri, tetapi juga praktisi pengobatan Tiongkok ingin semua praktisi pengobatan Tiongkok menarik diri dari pertemuan pertukaran ini, dia akan jatuh ke dalam perangkap lawan. Dapat berpartisipasi dalam konferensi pertukaran medis dunia ini jelas merupakan kesempatan yang baik untuk mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok dan tidak boleh dilewatkan karena orang tersebut. Cao Xinghua berkata dengan enggan, tapi, kakak, kamu. Mereka juga tahu bahwa kesempatan ini jarang terjadi, tapi mereka tidak ingin Ye Bufan menerima perlakuan tidak adil seperti itu. Saya punya pengaturan sendiri, jadi Anda tidak perlu khawatir. Pan Hao berkata dengan nada mengejek, paman kedua saya jelas-jelas menolak saya, tetapi saya masih berani mengatakan bahwa saya punya pengaturan sendiri, wajahku. Cao Xinghua hendak marah, tapi dia dihentikan oleh Ye Bufan, oke, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia mulai berjalan menuju bandara. Pan Guangfa berkata, ya, apa yang akan kamu lakukan? Saya sudah bilang bahwa kamu tidak termasuk dalam delegasi ini. Ye Bufan mencibir, apa, bandara adalah rumahmu. Tidak bisakah kamu terbang tanpa bergabung dengan delegasi? Terbang, sejauh yang saya tahu, hanya ada satu penerbangan untuk kita saat ini, dan bahkan kelas ekonomi pun terjual habis. Di mana Anda bisa duduk? Dia mengatakan ini, Pan Hao dan para dokter barat secara keseluruhan delegasi tertawa terbahak-bahak. Dalam pandangan mereka, Ye Bufan berusaha menyelamatkan mukanya. Saat ini, seorang pria gemuk yang mengenakan pakaian manajer buru-buru berlari keluar bandara. Dia melihat sekeliling. Dan akhirnya matanya tertuju pada Ye Bufan. Dia melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, pesawat Anda sudah siap dan bisa lepas landas kapan saja. Bertanya dengan keras, bukankah kamu bilang tidak ada penerbangan akhir-akhir ini? Manajer bandara memandangnya seperti orang idiot, apa yang kamu tahu? Ini pesawat pribadi Tuan Ye. Dia tertawa baru saja semua orang cukup senang. Tiba-tiba ia merasa seperti baru saja memakan seekor lalat, dan wajahnya terasa panas. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang ditertawakannya itu sebenarnya memiliki jet pribadi. Kelas 1 tidak ada bandingannya. Bab 1254 tiba di Apple City. Saya mengerti. Ye Bufan berbalik untuk melihat Cao Xinghua dan yang lainnya, semuanya, Anda tidak perlu mengambil kelas ekonomi. Ikutlah dengan saya. Petik 2. Terima kasih, peri medis. Sangat gembira. Ini bukan soal di mana harus duduk, tapi terkait dengan wajah pengobatan tradisional Tiongkok. Cao Xinghua berbalik, membanting tiket di tangannya ke wajah Pan Guangfa, lalu mengikuti Ye Bufan ke bandara dengan tenang. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang di sisi Pan Guangfa menjadi sangat jelek. Orang-orang ini selalu meremehkan pengobatan Tiongkok,
berpikir bahwa meskipun mereka semua adalah dokter, mereka lebih unggul dari pengobatan Tiongkok. Awalnya saya ingin mempermalukan pihak lain, tetapi ternyata pihak lain tersebut menggunakan jet pribadi dan jauh lebih mengesankan daripada saya. Orang yang merasa paling tidak tahu malu adalah Pan Guangfa, yang berkata dengan wajah pucat, apa yang sombong. Bagaimana jika saya pergi ke negara M? Kuota untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ada di tangan saya, dan saya pergi ke sana tanpa persetujuan saya. Tidak ada gunanya. Zhang Jie kemudian berkata, Presiden benar, apa yang dapat dilakukan orang ini tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Pan Hao berdiri di dekatnya dan tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia pernah menganggap pihak lain sebagai orang miskin, tetapi ternyata dia sangat kaya sehingga dia bahkan memiliki jet pribadi bangkrut, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Oke, ayo pergi. Pan Guangfa melambaikan tangannya dan semua orang memasuki bandara. Namun, pesawat pribadi langsung naik dan mereka harus menunggu di ruang tunggu. Di bawah kepemimpinan manajer gemuk, Ye Bufan, semua orang segera tiba di pesawat. Tuan Ye, semoga perjalanan Anda menyenangkan, kata manajer gemuk itu dengan hormat lalu pergi. Setiap orang yang dapat memiliki jet pribadi adalah bos besar, dan dia juga bertanya secara pribadi bahwa pemilik jet ini memiliki status yang luar biasa, jadi dia berperilaku sangat hormat hari ini dan memberikan layanan terbaik. Chao Xinghua dan yang lainnya naik ke pesawat dan langsung dikejutkan oleh kemewahan di dalamnya. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah terbang sebelumnya, namun baik itu kelas ekonomi biasa maupun kelas 1 yang mewah, tetap tidak bisa dibandingkan dengan jet pribadi. Pesawat Ye Bufan adalah model khusus terbaik dari keluarga Gao. Pesawat ini lengkap dan sebagian besar dibagi menjadi 3 bagian, termasuk restoran, area rekreasi, dan kamar tidur. Ada sofa, lemari wine, lemari es di restoran, pada dasarnya semua perlengkapan yang Anda miliki di rumah. Area rekreasi memiliki TV LCD layar besar, bab ini belum selesai, silakan balik halaman, dan sofa kulit yang besar dan mewah, yang jauh lebih nyaman untuk diduduki dibandingkan di pesawat penumpang biasa. Terdapat kamar tidur utama dan kamar tidur kedua di rest area. Jika lelah, Anda bisa menuju ke sana untuk beristirahat. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut 20 penumpang, dan orang-orang yang duduk di dalamnya tidak terlihat sesak sama sekali. Setelah duduk di sofa, Wang Xuande menghela nafas, Dr. Ye, pesawat Anda agak terlalu mewah. Pak Tua, saya telah belajar banyak hari ini. Sebagai keturunan Raja Jarum Ilahi, asetnya melebihi 100 juta dengan orang biasa, dia pasti kaya dalam hal kekayaan, tapi itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Ye Bufan. Ye Bufan berkata dengan santai, semuanya, duduklah dimanapun kamu mau. Jika kamu lelah atau merasa tidak nyaman, pergilah ke samping dan tidur siang. Dokter berkata dengan penuh semangat, Pan Guangfa selalu meremehkan kami, dokter pengobatan tradisional Tiongkok, dan membelikan kelas ekonomi untuk kami orang tua, jelas untuk menghukum kami. Sekarang kami terbang dengan pesawat pribadi, saya benar-benar ingin mewawancarai dia tentang penyakitnya perasaan, hahaha. Lou Baiming berkata, ini dalam beberapa tahun terakhir, pengobatan Tiongkok telah menurun sementara pengobatan Barat berkembang. Presiden Asosiasi Medis Tiongkok selalu menjadi praktisi pengobatan Barat sangat menderita karenanya dalam beberapa tahun terakhir. Wang Xuande berkata, tidak apa-apa sekarang. Dengan peri medis yang memimpin kita, ini akan menjadi saat di mana dokter pengobatan tradisional Tiongkok kita akan bangga dan bangga. Presiden Asosiasi Medis berikutnya adalah peri medis. Adapun Pan Guangfa, bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan peri medis? Semua orang setuju, menatap Ye Bufan dengan mata penuh kekaguman. Penampilan pemuda inilah yang memicu harapan di hati mereka. Oke, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Ye Bufan berkata, secara umum, pengobatan tradisional Tiongkok masih mengalami kerugian besar dibandingkan pengobatan Barat. Prioritas utama adalah merevitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok. Penerapan yang dilakukan oleh negara M ini sangat baik, kritis, kita harus melakukan yang terbaik. Agar dunia melihat keunggulan pengobatan tradisional Tiongkok dan memberitahu semua orang manfaat pengobatan tradisional Tiongkok.
Mendengar perkataannya, semua lelaki tua yang hadir sangat bersemangat. Chao Qinghua berkata, dengan kakak senior di sini, kita pasti akan berhasil. Saat dia berbicara, pesawat sudah mulai lepas landas. Semua orang duduk bersama memikirkan masa depan dan mendiskusikan keterampilan medis. Tanpa disadari, lebih dari 10 jam berlalu dan pesawat perlahan mendarat di Bandara Apple City, kota terbesar di negara M. Di saat yang sama, pesawat yang ditumpangi Pan Guangfa dan lainnya juga mendarat di landasan tak jauh dari situ. Saya sangat lelah. Setelah hampir 20 jam terbang, meskipun Pan Guangfa dan yang lainnya terbang di kelas 1, ketika turun mereka masih mengalami sakit punggung dan kaki, dan kelelahan dari segi kenyamanan pesawat dan pesawat pribadi masih lebih baik. Ketika orang-orang ini keluar dari bandara dengan wajah lelah, mereka kebetulan bertemu dengan Ye Bufan yang energi dan lainnya. Apa yang bisa dibanggakan, bukankah hanya naik jet pribadi? Tidak ada yang mengatakan apapun pada awalnya, tapi nada suara Zhang Jie penuh masam. Dalam pikiran bawah sadarnya, dialah yang seharusnya menerima perawatan seperti ini, bukan dokter Tiongkok yang ada di depannya. Pan Guangfa masih merasa marah, dan dia berkata dengan ekspresi muram, jangan khawatir, mereka tidak akan bangga lama-lama. Menurut peraturan pertemuan pertukaran ini, semua peserta harus menginap di Apple Hotel di Apple City. Karena orang-orang dari seluruh dunia datang. Ruangannya sempit untuk pertemuan, dan mereka hanya bisa tinggal di ruang bawah tanah. Saya sudah membuat pengaturan. Satu ruangan untuk selusin sudah cukup benar-benar seekor ayam kecil, dan dia bahkan tidak bisa hidup pada orang tingkat rendah seperti itu. Aku bisa memikirkan cara apapun. Ketika Zhang Jie mendengar ini, wajahnya penuh kegembiraan. Bagus sekali, Presiden, saya melihat betapa bangganya orang-orang tua ini. Saat mereka berbicara, mereka berjalan keluar dari bandara, bersiap memanggil taksi di pintu untuk bergegas ke hotel. Saat ini, 7 atau 8 mobil mewah melaju. Masing-masing adalah mobil mewah, dan salah satunya bernilai lebih dari $1 juta AS. Pemimpinnya adalah Lincoln yang menggeliat, terlihat mewah dan megah. Armada siapa ini? Apakah Anda di sini untuk mengambil keuntungan besar? Setelah melihat mobil mewah ini, Zhang Jie dan yang lainnya tampak iri. Pan Hao berkata, pasti begitu. Saya pernah melihat Lincoln yang terbentang di depan saya di majalah mobil. Nilainya setidaknya 10 juta yuan. Jumlahnya hampir 100 juta yuan. Orang yang mengambilnya pasti akan bukan orang biasa. Zhang Jie sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya, tetapi kabin kelas 1 pada penerbangan ini telah kami pesan, dan sepertinya tidak ada peluang besar lainnya. Pan Hao berkata, mungkinkah itu orang besar suka berpura-pura menjadi orang yang rendah hati dan duduk di kelas ekonomi? Ini tidak mungkin, kan? Saat kedua orang itu berbicara, iring-iringan mobil berhenti di depan tim Ye Bufan. Pintu terbuka dan selusin pria kulit putih kekar yang sepertinya pengawal keluar. Tidak bisa muncul di nama tempat sebenarnya. Sedangkan untuk lokasi Apple City, teman buku yang belum tahu bisa bertanya pada Duniang. Bab 1255 Apakah Anda memerlukan layanan? Seorang pria kulit putih bertubuh besar melangkah maju dan membuka pintu Lincoln yang panjang. Pertama, sepasang kaki putih dan ramping yang indah muncul dari mobil, dan kemudian seorang wanita jangkung oriental melangkah keluar. Ketika wanita itu keluar dari mobil, Zhang Jie, Pan Hao dan orang yang lewat semuanya tercengang. Dengan sosok seksi, wajah cantik, dan aura kuat di sekujur tubuhnya, CEO wanita seksi, cantik, dan mendominasi berpadu sempurna. Justru karena itulah wanita memberikan tekanan psikologis yang sangat besar kepada orang lain. Wanita kelas atas seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Wanita ini sangat cantik. Pan Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Dia telah melihat banyak sekali wanita di ibu kota kekaisaran, tapi ini jelas merupakan pertama kalinya dia memiliki kecantikan yang luar biasa. Zhang Jie kemudian menghela nafas, jika seseorang memiliki pacar seperti itu, bahkan kematian pun sepadan. Sementara semua orang kagum, mata wanita itu tertuju pada Ye Bufan, dengan senyum cerah di wajahnya, dan aura di tubuhnya tidak ada yang tersisa.
Persis seperti seorang gadis kecil yang melihat seseorang yang disukainya dan bergegas ke pelukannya seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Saudara Ye, kamu di sini. Melihat pemandangan ini, Zhang Jie dan Pan Hao pertama-tama terkejut dan membuka mulut mereka lebar-lebar, dan kemudian mereka menjadi sangat cemburu. Aku tidak menyangka wanita cantik dan iring-iringan mobil mewah akan datang menjemput Ye Bufan. Wanita itu tidak lain adalah Lu Bengxia yang datang untuk menyambut Ye Bufan. Markas Angel Pharmaceutical berada di Apple City dia. Bos, kamu di sini. Orang-orang kulit putih bertubuh besar juga berkumpul. Mereka adalah Rudolf, Badis dan lainnya yang telah kembali ke negara M sebelumnya. Setelah Suryue memperoleh warisan dari Istana Raja Naga, dia telah menjadi pejuang yang kuat di tingkat suci bela diri dan tidak lagi membutuhkan perlindungan mereka. Ye Bufan meminta mereka untuk kembali ke negara M dan menjadi pengawal pribadi Lu Bengxia. Ye Bufan menepuk bahu Lu Bengxia, terima kasih atas kerja kerasmu. Seorang gadis yang baru berusia 20 tahun bertanggung jawab atas kelompok besar di negara asing masih bisa membayangkan kesulitan yang dihadapi. Justru karena inilah Lu Bengxia terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan saat dia berada di Tiongkok, dan temperamennya juga sedikit berubah. Tidak apa-apa, aku tidak bekerja keras. Lu Bengxia secara alami meraih lengan Ye Bufan, saudaraku Ye, aku sudah mengatur kamarnya, ayo pergi. Di tengah tatapan iri banyak orang, Ye Bufan dan Lu Bengxia berhubungan seks Lincoln yang terbentang di depan. Tim pengobatan Tiongkok masuk ke mobil di belakang dan segera pergi dari bandara. Melihat pemandangan ini, Pan Guangfa mendengus dingin. Dia tidak lagi tahu harus berkata apa untuk menghilangkan rasa cemburu di hatinya. Dia jelas-jelas adalah pemimpin kelompok pertukaran ini, jadi mengapa reputasinya dicuri oleh anak itu tanpa terlihat. Kemudian dia menemukan kenyamanan untuk dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa terkenalnya Anda, tidak peduli seberapa kaya Anda tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini tanpa izin saya. Memikirkan hal ini, dia naik taksi dan semua orang bergegas menuju Apple Hotel. Secara kebetulan, ketika mereka masuk ke lobi hotel, mereka melihat Ye Bufan dan yang lainnya check-in di sini. Tepat ketika Pan Guangfa hendak menunjukkan otoritasnya sebagai pemimpin kelompok, dia meminta seseorang untuk memanggil Cao Xinghua dan yang lainnya, dan kemudian mengirim orang-orang ini ke ruang bawah tanah. Pada saat ini, Lu Bengxia terlihat memegang setumpuk kartu kamar di tangannya, dan berkata kepada semua orang di tim pengobatan Tiongkok, sesuai permintaan saudara Ye, saya telah memesan semua kamar presidential suite lainnya di hotel ini. Saudara Ye tinggal di kamar presidential suite nomor 1, dan sisanya tepatnya ada 6 set untuk kalian berdua di kamar. Setelah mendengar ini, mulut Pan Guangfa yang baru saja dia buka tertutup lagi karena malu. Bagaimana bisa dia berbicara? Saya hanya menginap di kamar standar untuk 2 orang, dan mereka langsung memesan seluruh kamar presidential suite hotel. Jelas itu perbuatan mereka sendiri untuk naik dan berbicara saat ini. Zhang Jie dan yang lainnya juga membuka mulut karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka datang ke Apple City. Saya telah belajar banyak tentang situasi di sini sebelumnya, dan beberapa bahkan diam-diam melihat kamar presidential suite di Apple Hotel. Menginap selama 1 malam adalah jumlah yang sangat besar, tetapi mereka memesan 7 malam. Apa masalahnya? Ini disebut masalah besar. Saat ini, tidak ada pikiran lain di benak mereka, hanya rasa iri dan benci yang tersisa. Setelah kamar diatur, Ye Bufan dan semua orang naik ke kamar masing-masing. Apple City merupakan kota terbesar di negara M. Sebagai hotel terbaik di sini, bisa dibayangkan mewahnya fasilitas Presidential Suite. Presidential Suite dirancang dengan cermat, dan seluruh ruangan dirancang dengan jendela setinggi langit-langit, tempat Anda dapat menikmati pemandangan malam seluruh Apple City. Lu Bengxia duduk di sebelah Ye Bufan, saudara Ye, berapa lama kamu akan tinggal di negara M kali ini? Pada saat ini, dia sangat bahagia berada di Tiongkok. Ye Bufan terlalu banyak wanita berprestasi di sekitarnya, membuatnya takut untuk mengungkapkan emosinya. Tapi sekarang dia sudah sampai di negara M, setidaknya untuk saat ini hanya miliknya sendiri. Saya belum yakin.
Saya akan menghadiri pertemuan pertukaran pengobatan Tiongkok terlebih dahulu, menyelesaikan pekerjaan saya dengan pengobatan Tiongkok, melihat apakah saya dapat membantu Anda, dan kemudian kembali ke Tiongkok. Saya harap Anda dapat membantu saya menyelesaikannya. Lu Bengxia sangat bersemangat ketika dia mendengar bahwa Ye Bufan akan tinggal di negara M untuk sementara waktu. Saudara Ye, istirahatlah dulu dan aku akan kembali bermain denganmu besok. Setelah itu, dia diam-diam mencium pipi Ye Bufan, lalu berbalik dan lari keluar kamar. Gadis ini, Ye Bufan menyentuh pipinya, sedikit terdiam. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan gadis kecil ini, tetapi dia sudah memiliki cukup banyak pacar sekarang, dan dia tidak ingin terlibat dalam terlalu banyak hutang cinta. Lu Bengxia bergegas keluar kamar, menutup pintu di belakang punggungnya, dan bersandar ke dinding di sampingnya, terengah-engah. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk dada tinggi itu. Wajahnya terasa panas. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia berinisiatif mencium seorang pria. Menggigit bibir merahnya dengan lembut, ekspresinya menunjukkan kegembiraan dan rasa malu, dan akhirnya menunjukkan ekspresi tekad. Dia mengayunkan tinjunya yang putih dan lembut, Lu Bengxia, kamu harus berani, jika tidak, saudara Ye tidak akan pernah menjadi milikmu. Dia menenangkan kegembiraannya dan meninggalkan hotel ratusan miliar. Dia ada banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Apalagi industri ini milik Ye Bufan. Dia tidak membiarkan dirinya melakukan kesalahan dan harus melakukan segalanya dengan kemampuan terbaiknya. Tidak lama setelah dia pergi, seorang wanita cantik berambut pirang seksi muncul di depan ruangan lagi. Itu adalah Alice, Presiden Asosiasi Medis Dunia. Dia membunyikan bel pintu terbuka, dan Ye Bufan keluar. Alice tampak sedikit kecewa, Guru, mengapa kamu baru saja membuka pintu? Bukankah kamu harus bertanya siapa yang pertama kali? Apakah ini ada hubungannya dengan itu? Ye Bufan ada di dalam ruangan dan sudah melihatnya kesadaran spiritualnya. Sudah jelas sekali, tidak perlu ditanyakan. Wajah cantik Alice menunjukkan sedikit kelicikan, saya mendengar dari orang lain bahwa Anda harus bertanya siapa orang itu saat ini. Dan kemudian saya berkata, pria tampan, apakah Anda memerlukan layanan? Garis hitam di kepala Ye Bufan, kamu teman-teman, di mana kamu mempelajarinya? Bab 1256 Jika ada yang ingin kutanyakan pada Duniang. Tanyakan pada Duniang apakah kamu punya sesuatu. Alice memasuki ruangan, menutup pintu di belakangnya, dan berkata dengan wajah bercanda, situs web yang terakhir saya kunjungi adalah Baidu China Anda, dan saya telah belajar banyak darinya. Petik 2. Ye Bufan berkata, saya sedang berpikir sekarang, apakah benar atau salah membiarkan Anda belajar bahasa Mandarin? Tentu saja benar. Alice menarik Ye Bufan untuk duduk di sofa, dada montoknya menegang, menempel di dadanya, lengan. Guru yang terkasih, menurutku bahasa Mandarin sama ajaibnya dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Semakin banyak kamu mempelajarinya, semakin menarik jadinya. Ye Bufan pindah ke samping dan tetap dekat dengan kecantikan pirang seksi sebuah ujian. Kamu sangat menyukai budaya Tiongkok, pernahkah kamu melihat bahwa guru Tiongkok harus menjaga rasa hormat antara mereka dan muridnya? Saya memiliki rasa hormat. Alice menatap Ye Bufan dengan sepasang mata besar yang indah sangat menyukai gurunya. Ketika saya di Tiongkok, Anda memiliki terlalu banyak pacar cantik, dan saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pindah. Sekarang saya akhirnya tiba di negara M, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku memanfaatkan kesempatan ini? Apakah kamu sudah makan? Ye Bufan berkata dengan malu-malu, iya. Kamu tahu, aku sudah punya pacar. Pacar, kamu tidak peduli untuk memiliki satu lagi. Bufan buru-buru menarik lengannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Alice itu, ini benar-benar tidak berhasil. Hubungan antara kita hanyalah seorang guru dan murid. Guru, bukankah menurutmu aku cukup cantik? Alice sedikit sedih dan sedikit kecewa. Tidak, kamu sangat cantik. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah kamu cantik atau tidak. Ye Bufan tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang topik ini, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, Alice, aku perlu untuk melakukan semua pertemuan pertukaran medis besok.
Apa? Meskipun Alice kecewa, dia tetap berkata, menurut prosedur yang kita tetapkan, tugas pertama besok adalah ketua delegasi dari masing-masing negara berpidato untuk menjelaskan perkembangan medis dari negaranya masing-masing, dan kemudian menerima wawancara dari wartawan di lokasi. Pertanyaan. Item kedua adalah bahwa para guru yang diatur oleh Asosiasi Medis Dunia kita akan mengajar para dokter yang berpartisipasi untuk mempromosikan pertukaran timbal balik dan meningkatkan pemahaman di antara komunitas medis di berbagai negara. Ini adalah pertemuan pertukaran, dan guru juga harus mengajar. Menerima pertanyaan dari siswa dan reporter. Ye Bufan mengangguk, lalu kapan saya akan mulai mengajar? Alice tersenyum cerah, sepertinya baru saja pulih dari kehilangan. Kamu adalah guruku, dan kamu adalah dokter terbaik yang pernah kulihat dalam hidupku. Tidak ada seorang pun, jadi tentu saja kamu yang pertama. Kamu akan mengajar segera setelah item pertama. Apakah ada persyaratan untuk mengatakan apa? Tidak ada persyaratan untuk ini. Kami sepenuhnya bebas untuk menggunakannya. Saya percaya pada kemampuan guru. Anda pasti akan mendapatkan rasa hormat semua orang atas nama pengobatan Tiongkok besok. Alice tersenyum dan berkata sambil bercanda. Menggunakan bahasa Mandarin yang baru kupelajari, kamu pasti akan menjadi anak laki-laki paling tampan di seluruh pertemuan pertukaran besok. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Keterampilan bahasa Mandarinnya terlalu rumit, apakah kamu belajar? Keduanya berbicara sebentar, dan kemudian Alice dengan enggan meninggalkan ruangan. Awalnya, dia ingin tinggal lebih lama, tetapi besok adalah hari resmi konferensi pertukaran medis dunia, dan sebagai presiden, dia masih memiliki banyak hal yang harus disibukkan. Apple Hotel merupakan salah satu hotel bintang 5 termewah di Apple City. Selain departemen kamar tamu, ia juga memiliki klub kebugaran, kolam renang, dan pusat konferensi kelas acara berskala besar. Keesokan paginya, konferensi pertukaran medis dunia secara resmi diadakan di pusat konferensi di sini. Meskipun acara ini tidak resmi, namun merupakan acara pertukaran teratas dalam komunitas medis dunia. Acara ini tidak hanya menarik para talenta medis dari seluruh dunia, tetapi juga menarik para jurnalis dari seluruh dunia. Bagaimanapun juga, Chao Xinghua, Lou Baiming dan lainnya adalah anggota delegasi Tiongkok, dan mereka tetap harus bersama seluruh tim saat mengikuti kegiatan. Pan Guangfa melihat sekeliling dan tidak melihat jejak Ye Bufan, dan tidak bisa menahan perasaan bangga. Tidak peduli seberapa kaya Anda tetap tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis tingkat tinggi tanpa izin saya. Sebagai seorang dokter, jika Anda tidak mengikuti World Medical Exchange Conference, pasti akan menjadi kekurangan dalam resume Anda di kemudian hari, dan mungkin menjadi penyesalan seumur hidup. Ayo masuk sekarang. Mereka datang ke pintu pusat konferensi bersama-sama. Sebagai acara pertukaran teratas dunia, pemeriksaan di sini sangat ketat. Staf di pintu dengan hati-hati memeriksa dokumen sebelum mengizinkannya masuk. Tapi kebetulan sekali, Pan Guangfa baru saja masuk ke pusat konferensi dengan arogan dan bertemu Ye Bufan. Kenapa kamu di sini? Dia bertanya dengan cemberut. Bukan hanya dia, Zhang Jie dan yang lainnya juga cukup terkejut. Sejak dia bertemu pemuda ini, dia merasakan tekanan yang besar, dan dia ditekan sampai mati. Kekuatan di tangannya adalah kartu truf terakhir yang dia banggakan. Saya pikir tanpa izin saya, pihak lain tidak akan dapat berpartisipasi dalam konferensi pertukaran medis dunia. Karena itu, saat bertemu Ye Bufan di tempat tersebut, amarah di hatinya tiba-tiba meledak. Jika pihak lain juga dapat berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran ini, martabat dan harga dirinya yang terakhir akan terinjak-injak. Ye Bufan berkata dengan wajah bercanda, apakah ini rumahmu? Aku datang ke sini saat aku mau, apa hubungannya denganmu? Melihat wajah pucat pihak lain, dia merasa lega. Ketika dia pertama kali memasuki tempat tersebut, dia masih memikirkan bagaimana reaksinya jika dia bertemu Pan Guangfa dan yang lainnya di sini, tetapi dia tidak menyangka akan melihatnya secepat ini. Anda sama sekali bukan dari delegasi Tiongkok kami. Bagaimana Anda bisa masuk? Tahukah Anda pertemuan tingkat apa ini? Ini adalah pertemuan pertukaran medis tingkat tertinggi di dunia. Adakah yang bisa masuk? Saya mengerti, menyelinap masuk.
Jika penyelenggara mengetahuinya, tahukah Anda seberapa besar dampaknya? Itu tidak hanya akan mempermalukan diri Anda sendiri, tetapi juga mempengaruhi reputasi seluruh Tiongkok kita. Pan Guangfa berdiri di sisi moral. Pada titik tertinggi, kata-katanya berapi-api dan masuk akal, seolah-olah membuat pihak lain menjadi pendosa nasional yang keji. Zhang Jie kemudian berkata, "Ya, sebagai orang Tiongkok, meskipun Anda tidak dapat melakukan apapun untuk negara, Anda setidaknya harus menjunjung tinggi tugas Anda sebagai manusia. Jika Anda melakukan ini, Anda akan mempermalukan seluruh negara kami." Melengkungkan bibirnya, "Apakah kamu sakit? Apakah ada matamu yang melihat bahwa aku menyelinap masuk? Aku masuk secara terbuka." Pan Guangfa berteriak, "Ini tidak mungkin. Tanpa izinku, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk berada di sini?" Presiden Pan, apakah Anda menganggap diri Anda terlalu tinggi? Bagaimana Anda mengizinkan begitu banyak orang di sini? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertanya. Petik 2. Pan Guangfa mendengus dingin, "Ya, jangan berpuas diri. Jika kamu terlalu banyak berjalan di malam hari, cepat atau lambat kamu akan bertemu hantu. Bagiku, bertemu hantu jauh lebih baik daripada bertemu denganmu. Itu hanya mempengaruhi suasana hatiku." Petik 2. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengabaikan Pan Guangfa dan berjalan menuju tempat tersebut. Bab 1257 Pidato. Melihat punggung Ye Bufan, Zhang Jie berkata dengan marah, "Saya benar-benar tidak menyangka asosiasi medis dunia akan seperti ini. Anda bisa masuk jika Anda punya uang, masuk. Kalau tidak, itu tidak masuk akal sama sekali." Pan Guangfa berkata dengan ekspresi muram, "Jika dia hanya menyuap penjaga dan menyelinap masuk untuk mendapatkan pengetahuan, lupakan saja. Jika dia benar-benar berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran nanti, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Asosiasi Medis Dunia sebagai ketua delegasi Tiongkok dan juga apakah ada aturannya." Cao Xinghua secara alami tahu apa yang sedang terjadi dan mencibir, "Kakak laki-laki saya benar, Anda menganggap diri Anda terlalu tinggi." Lou Baiming kemudian berkata, "Mengapa Primedis datang ke pertemuan pertukaran? Anda tidak punya hak untuk bertanya. Dasar bodoh." Pan Guangfa memelototi mereka berdua. Sebagai pemimpin kelompok, wajar baginya untuk berdebat dengan bawahannya. Itu akan sangat memalukan. Setelah mengatakan ini, dia memimpin semua orang untuk melihatnya. Di dalam venue, staf telah membagi area terlebih dahulu. Kursi di sisi Huaxia masih kosong. Tidak ada bayangan Ye Bufan yang terlihat, jadi dia menghela nafas lega. Hal ini membuatnya kembali merasa bangga. Sepertinya pihak lain baru saja menyelinap masuk untuk melihat-lihat, namun bagaimanapun juga, dia masih belum memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Setelah semua orang duduk, pertemuan pertukaran segera dimulai. Sekelompok orang keluar dari belakang panggung dan langsung menuju podium untuk mengambil tempat duduk mereka. Pemimpinnya adalah Presiden Ellis, dan ada 6 atau 7 guru lain yang diundang oleh Asosiasi Medis Dunia. Meskipun sebagian besar dari orang-orang ini adalah praktisi pengobatan barat, mereka juga sudah cukup tua, dan yang termuda berusia 40-an atau 50-an. Dengan cara ini, Ye Bufan yang muda dan tampan terlihat sangat menarik perhatian, sedemikian rupa sehingga orang-orang seperti Pan Guangfa langsung mengenalinya. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa sampai di sana? Penemuan ini terlalu menarik bagi Pan Guangfa, dimulai dari Tiongkok, dia dengan mudah menggunakan kekuatan di tangannya untuk mendorong Ye Bufan menolaknya. Aku terus menggunakan ini untuk menghibur hatiku yang terluka sepanjang jalan. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa saya tidak bisa mengikuti pertemuan pertukaran sebagai anggota delegasi, melainkan menjadi ahli yang diundang oleh World Medical Association. Saya tidak bisa duduk di antara penonton, melainkan langsung menjadi tamu dan duduk di podium. Celah yang begitu besar membuat apa yang dia lakukan sebelumnya terlihat seperti badut, yang membuat wajahnya terasa panas. Sulit. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ye Bufan hanya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan bagaimana orang bisa masuk. Sekarang tampaknya itu benar. Meskipun dia adalah ketua delegasi Tiongkok, dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di mimbar superior.
Zhang Jie membuka mulutnya karena terkejut dan berkata setelah keterkejutannya, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi tamu di pertemuan pertukaran? Cao Xinghua mencibir dari samping, Presiden Pan, sepertinya kekuatanmu tidak cukup kuat. Tanpa Anda dengan izin, kakak laki-laki saya tidak hanya berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran, tetapi juga duduk di depan. Wang Xuande kemudian dengan sinis berkata, Presiden Pan, saya pikir Anda harus memprotes penyelenggara konferensi, mengapa Anda melakukannya? Tidak mendapat izinmu untuk mengundang tamu. Kata-kata kedua orang itu seperti mulut besar yang menamparkan wajah Pan Guangfa, membuatnya merasa semakin tidak tahu malu. Apakah dia punya nyali untuk protes ke majelis umum? Menanyakan tamu yang diundang oleh World Medical Association, apakah dia memiliki kualifikasi? Pada titik ini, dia hanya bisa mendengus dingin, berpura-pura tidak mendengar apapun. Dia kalah dalam permainan ini, dan dia kalah sepenuhnya. Semuanya, selamat datang di konferensi pertukaran medis dunia ini. Di mimbar, pertemuan pertukaran ini dipandu secara pribadi oleh Presiden Ellis. Setelah pidato pembukaan singkat, dia berkata, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda dosen tamu yang dipekerjakan untuk pertukaran ini pertemuan. Yang pertama adalah Dr. Ye Bufan Ye dari Tiongkok, seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Dr. Ye adalah dokter terbaik yang pernah saya temui. Dia juga guru saya, dia juga dikenal sebagai peri medis di Tiongkok. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar, penonton langsung bertepuk tangan. Semua anggota Asosiasi Medis Dunia duduk di antara penonton. Mata mereka yang akrab dengan Ye Bufan penuh dengan kekaguman dan rasa hormat. Mereka yang tidak akrab dengan Ye Bufan dia penuh rasa ingin tahu tentang dokter muda ini, saya tidak tahu mengapa dia duduk di podium. Anda harus tahu bahwa ini adalah istana medis dunia, pertemuan pertukaran tingkat tertinggi, ahli medis terkenal. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu pemuda ini, dan dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Pertukaran berikut dilakukan selangkah demi selangkah. Ellis sangat efisien dan dengan cepat mengakhiri upacara pembukaan dan masuk sesi pertama konferensi. Satu hal, ketua delegasi masing-masing negara akan berbicara. Tentu saja, tidak semua negara memiliki kualifikasi ini. Mereka adalah 10 perwakilan terpilih, termasuk delegasi Tiongkok. Bab ini belum selesai. Pan Guangfa menduduki peringkat terakhir. Sebagai pemimpin delegasi ini, ia telah melakukan persiapan penuh dan memberikan pidato selama 20 menit, yang isi utamanya adalah menguraikan penerapan pengobatan barat di Tiongkok. Ke-9 perwakilan yang berbicara sebelumnya adalah pengobatan barat, dan perkembangan pengobatan barat jauh melebihi Tiongkok. Oleh karena itu, pidatonya yang tidak asin atau hambar tidak menimbulkan gelombang apapun. Setelah pidato tersebut, sesi tanya-jawab dimulai sesuai kebutuhan. Tuan Pan, pertanyaan saya adalah, sebagai orang Tionghoa, apa pendapat Anda tentang pengobatan tradisional Tiongkok? Segera setelah pidatonya berakhir, seorang reporter kulit putih berdiri dan mengajukan pertanyaan. Ini jelas merupakan pertanyaan yang paling diminati semua orang. Pan Guangfa melirik ke arah Ye Bufan, yang duduk di sebelahnya, dan diam-diam mencibir di dalam hatinya. Bukankah kamu hebat sekali? Bukankah kamu dosen tamu? Tanda tanya. Saya pasti menimbulkan masalah bagi Anda. Dia berdeham dan menjawab, meskipun saya orang Cina, saya belajar pengobatan barat. Jika saya harus mengutarakan pendapat pribadi, menurut saya pengobatan barat lebih ilmiah dan lebih mewakili tren zaman. Ini juga merupakan arah utama perkembangan pengobatan manusia di masa depan. Adapun pengobatan tradisional Tiongkok, bahkan di Tiongkok, terus mengalami penurunan. Menurut prediksi pribadi saya percaya bahwa pengobatan tersebut akan hilang sepenuhnya dalam waktu dekat, hingga ia akan mati. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, terjadi keributan. Biasanya, sebagai orang Tionghoa, meskipun Anda tidak mendukung pengobatan tradisional Tiongkok, Anda harus menyimpan pendapat Anda pada kesempatan seperti itu, atau paling tidak mengutarakan pendapat Anda. Berdiri, seperti dia, secara langsung mendukung pengobatan barat dan meremehkan pengobatan Tiongkok berada di luar pemahaman semua orang. Ini jelas mencoba melemahkan pengobatan Tiongkok.
Chao Xinghua dan penonton lainnya sangat marah hingga janggut mereka melonjak. Sebagai pemimpin delegasi, mereka tidak menyangka dia bisa melakukan hal seperti itu. Di saat yang sama, mereka juga menyadari ada masalah. Jika mereka diganggu oleh orang ini, mereka akan menunggu Ye Bufan untuk mengajar. Saya khawatir bahkan Alice di podium cukup terkejut dengan jawaban ini. Pestanya tampak tenang dan tidak menunjukkan tingkah laku yang aneh. Tanpa diduga, jawabannya menyulut antusiasme para reporter, dan seperti yang diharapkan, pertanyaan tentang pengobatan tradisional Tiongkok dilontarkan satu demi satu. Pan Guangfa menjawab satu demi satu mempromosikan pengobatan barat. Bab 1258 siaran langsung global. Pan Guangfa sangat bangga. Tidakkah Anda ingin mengembangkan pengobatan tradisional Tiongkok? Bukankah Anda yang disebut peri medis pengobatan tradisional Tiongkok? Bukankah kamu dosen tamu hari ini? Saya hanya mencoba untuk menghancurkan Anda, biarkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan. Tapi satu hal yang dia tidak begitu mengerti adalah bahwa upaya publisitas Asosiasi Medis Dunia tidak hanya untuk para reporter yang hadir. Alice juga telah mengatur agar media online menyiarkan seluruh percakapan tersebut secara langsung ke seluruh dunia. Di Tiongkok, Yang Zhengdao sangat mementingkan konferensi pertukaran medis dunia ini dan meminta staf di seluruh sistem kesehatan untuk menonton siaran langsungnya. Dia sendiri duduk di depan komputer lebih awal sebelum pertemuan pertukaran dimulai dan memperhatikannya dengan cermat. Setelah melihat pidato Pan Guangfa, Yang Zhengdao langsung menjadi murung. Dia tidak menyangka pihak lain bisa melakukan hal seperti itu di depan umum. Sebagai Direktur Surgeon General, hal ini berlaku baginya, tak terkecuali orang awam yang duduk di depan televisi. Siapa orang ini? Apakah dia anjing gila? Sebagai orang Tionghoa, mengapa dia menggigit dokter pengobatan Tiongkok? Bukankah itu pengkhianat jika dia keluar dan mengatakan bahwa dokter pengobatan Tiongkok kita tidak baik? Intinya adalah dia berbicara omong kosong. Dia mengerti. Tahukah Anda apa itu pengobatan Tiongkok? Mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok tidak baik setelah mempelajari pengobatan Barat berarti melupakan leluhur seseorang. Kata-kata Pan Guangfa benar-benar membuat marah pengobatan Tiongkok praktisi dan penggemar pengobatan Tiongkok, dan bahkan orang Tiongkok biasa pun merasa tidak puas dengannya. Dia sangat tidak puas, dan bahkan para dokter pengobatan Barat di Tiongkok merasa bahwa pendekatannya sangat tidak tepat. Tapi dia sendiri tidak mengetahui hal ini dan masih duduk di meja depan dengan perasaan puas diri. Pada saat ini, seorang reporter kuning berdiri, Tuan Pan, sejauh yang saya tahu, biaya pengobatan Tiongkok sangat tinggi, dan pengobatan tradisional Tiongkok baru saja mengurangi biaya pengobatan masyarakat biasa. Apakah itu benar? Pernyataan semacam ini sepenuhnya salah. Di Tiongkok, biaya pengobatan Barat sangat rendah, dan pengobatan tradisional Tiongkok tidak diperlukan untuk mengurangi biaya. Jawabannya di luar dugaan semua orang. Pak, apakah ini benar? Tampaknya ini berbeda dari apa yang saya ketahui. Percayalah, biaya perawatan medis di Tiongkok sangat rendah, dan perawatan medis sangat terjangkau, kata Pan Guangfa. Tan berkata, saya akan memberi Anda contoh agar semua orang percaya bahwa apa yang saya katakan adalah benar. Di Tiongkok, jika Anda pergi ke rumah sakit besar di ibu kota kekaisaran atau ibu kota provinsi, banyak anggota keluarga pasien yang datang untuk tinggal bersama mereka tidur di rumah sakit tersebut. Beberapa orang tidur di taman bermain di sekitar sekolah, atau bahkan di trotoar jalan. Apa artinya ini? Apakah ini berarti bahwa di Tiongkok, orang-orang yang bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar mempunyai sarana untuk pergi ke ibu kota provinsi dan bahkan ke ibu kota kekaisaran untuk perawatan medis? Bukankah biaya pengobatan dalam kasus ini rendah? Setelah dia mengatakan ini, Asosiasi Medis Dunia tidak bereaksi terlalu banyak karena kebanyakan orang tidak mengetahui situasi sebenarnya. Tapi Huaxia berbeda. Orang-orang yang menonton siaran langsung menjadi bersemangat. Dari mana bajingan ini berasal? Bukankah ini omong kosong? Saya tinggal di rumah sakit selama sebulan beberapa waktu lalu dan menghabiskan ratusan ribu. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa biayanya rendah? Tanpa otak. Sekarang selama dia terkena ini adalah penyakit serius yang menghabiskan banyak uang.
Apakah ini penyakit yang bisa disembuhkan oleh orang biasa? Semua uang diberikan ke rumah sakit. Jika saya tidak punya uang, saya tidak mampu tinggal di hotel. Kalau tidak, siapa yang akan tidur di jalan atau di koridor? Orang-orang ingin menariknya keluar dari layar dan memukulinya untuk melampiaskan amarahnya sendiri. Hampir seketika, pidatonya menjadi berita utama di situs-situs besar. Omong kosong. Yang Zhengdao menamparkan meja dengan keras. Pan Guangfa ini begitu sombong. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Di tempat tersebut, tidak ada lagi wartawan yang bertanya, dan Pan Guangfa akhirnya mengakhiri pidatonya. Dia melirik Ye Bufan di sebelahnya dan diam-diam mencibir di dalam hatinya, "Mari kita lihat bagaimana akhirmu." Diatur sesuai urutan pertemuan pertukaran, materi kedua adalah ceramah oleh instruktur, kemudian menerima pertanyaan dari reporter dan dokter yang hadir. Awalnya, Alice mengatur pidato delegasi Tiongkok hingga pidato terakhir, dan mengatur penampilan Ye Bufan hingga pidato pertama. Saya mengira keduanya berasal dari Tiongkok, sehingga mereka dapat mempromosikan pengobatan Tiongkok dengan lebih baik, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Pan Guangfa yang sudah mati otak dan berakhir dalam situasi ini. Ye Bufan tidak merasakan beban apapun dan berjalan ke podium dengan ekspresi tenang. Semuanya, saya Ye Bufan dari Tiongkok, seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah subjek yang sangat kompleks yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Saya tidak akan membahas teori spesifiknya. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda terlebih dahulu keunggulan pengobatan tradisional Tiongkok. Pertama, dari sudut pandang medis, pengobatan Tiongkok adalah tentang pengobatan holistik. Ini bukan tentang mengobati sakit kepala dan nyeri kaki, tetapi mengobati kondisi tersebut secara mendasar dan menyeluruh. Kedua, obat-obatan Tiongkok pada dasarnya adalah herbal alami Tiongkok, obat-obatan yang tidak membahayakan hati dan ginjal. Efek sampingnya sangat kecil, atau bahkan tidak ada. Ketiga, biaya ekonomi pengobatan TCM sangat rendah sehingga terjangkau oleh lebih banyak keluarga dan masyarakat awam. Ingin mengatakan tentang TCM. Saya yakin Anda memiliki banyak pertanyaan. Tanyakan, mari kita mulai sekarang. Cao Xinghua dan beberapa dokter tua Tiongkok di antara hadirin sering mengangguk, dan tidak menempatkan diri mereka pada posisi superior dan memberi ceramah panjang lebar kepintaran Bufan. Orang asing yang hadir tidak tahu apa-apa tentang sistem pengobatan tradisional Tiongkok, dan tidak mungkin mereka memahami pengobatan tradisional Tiongkok dalam waktu singkat. Pertama, ceritakan kekuatan Anda dan kemudian jawab pertanyaan Anda. Ini jelas merupakan cara terbaik untuk mempromosikan diri Anda. Pan Guangfa menyeringai. Menurutnya, dia telah menyebabkan cukup banyak masalah. Begitu pihak lain menerima pertanyaan tajam dari wartawan di tempat kejadian, dia tentu akan sangat malu dan kehilangan muka. Benar saja, tugas para reporter ini adalah menangkap poin-poin berita sensitif dan menciptakan materi berita yang sesuai. Segera setelah periode pertanyaan dimulai di sini, seorang reporter berdiri. Tuan Ye, Anda sangat memuji pengobatan Tiongkok, dan Tuan Pan baru saja mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok tidak seilmiah pengobatan Barat dan pasti akan digantikan oleh pengobatan Barat di masa depan. Sebagai orang Tiongkok, saya tidak setuju dengan pengobatan Tiongkok. Apa pendapat Anda tentang ini? Pertanyaan ini sungguh sangat tajam sehingga mata semua orang terfokus pada wajah muda Dongfang ini, ingin melihat bagaimana dia akan menjawab. Pertama-tama, saya ingin mengoreksi pernyataan Anda. Saya tidak menyanjung pengobatan Tiongkok, saya hanya mencari kebenaran dari fakta. Ye Bufan tidak menunjukkan rasa jijik yang diharapkan sebagian orang, dan masih terlihat acuh tak acuh. Kedua, mengenai pertanyaan Anda, saya ingin menegaskan kembali bahwa tidak ada perbedaan ras dalam kedokteran, yang ada hanya perbedaan dalam sistem medis. Tuan Pan Guangfa barusan, meskipun dia adalah pemimpin delegasi Tiongkok, dia mempelajari hanya tahu pengobatan Barat dan tidak tahu apa-apa tentang pengobatan Tiongkok. Dengan kata lain, dia tidak berbeda dengan Anda. Dalam hal pengobatan Tiongkok, sangat tidak bertanggung jawab untuk membuat komentar gegabah tanpa memahami suatu obat. Bahasa Inggris dan kami sama sekali tidak mengerti bahasa Mandarin. Dalam hal ini,
Sangatlah tidak masuk akal untuk memberikan komentar sembarangan tentang apakah bahasa Mandarin itu baik atau buruk. Bab 1259, jangan hafal pengobatan tradisional Tiongkok ini. Setelah Ye Bufan menyelesaikan jawabannya, terjadi keheningan singkat, diikuti dengan tepuk tangan meriah. Khususnya di pihak Tiongkok, Yang Zhengdao langsung memuji kasus ini. Pertama-tama, berdasarkan fakta bahwa pengobatan tidak membedakan ras, identitas Pan Guangfa sebagai orang Tionghoa dikesampingkan, dan ia langsung diklasifikasikan menjadi dua kelompok, pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Barat. Kemudian dia menggunakan metafora yang cerdik untuk menjelaskan masalahnya secara ringkas dan jelas, dan akhirnya menyimpulkan bahwa pernyataan Pan Guangfa tidak masuk akal. Dari segi rating, jawaban ini pasti bisa diberi nilai penuh. Cao Xinghua dan semua penonton juga diam-diam mengacungkan jempol mereka. Yang abadi medis adalah yang abadi medis, dan kemampuannya untuk beradaptasi jauh melebihi orang biasa. Mata Alice penuh dengan cemerlang. Pria ini selalu lebih baik dari yang dia harapkan. Satu-satunya orang yang merasa tidak puas adalah Pan Guangfa. Dia tidak menyangka bahwa lubang besar yang telah dia gali dengan susah payah akan diisi dengan mudah oleh pemuda ini. Semua orang bersorak, tapi para reporter sedikit enggan. Mereka menginginkan materi berita dan kontradiksi, bukan jawaban yang begitu bagus. Segera, reporter lain berdiri dan bertanya, Tuan Ye, Anda mengatakan bahwa salah satu keuntungan besar pengobatan tradisional Tiongkok adalah biaya pengobatannya rendah dan membuat pengobatan terjangkau bagi masyarakat awam, bukan? Benar, reporter itu melanjutkan, tetapi Tuan Pan baru saja mengatakan bahwa biaya pengobatan Anda di Tiongkok sangat rendah. Bahkan orang yang tidur di jalanan dapat pergi ke rumah sakit di kota-kota besar untuk berobat. Dari sudut pandang ini, memang demikian, sepertinya bukan keunggulan pengobatan tradisional Tiongkok. Sekalipun tidak semua orang mampu mengobati pengobatan Tiongkok. Setelah menanyakan pertanyaan ini, kerumunan kembali terdiam, ingin melihat bagaimana jawaban pemuda ini. Ye Bufan tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, tetapi bertanya, Tuan reporter, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Jika saya seorang perampok dan menodongkan pistol ke kepala Anda dan meminta Anda menyerahkan semua kekayaan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Lakukan, setuju. Reporter itu sedikit terkejut. Pertanyaan ini jelas di luar dugaannya, namun dia tetap menjawab, jika ini terjadi, saya akan menyerahkan semua kekayaan saya. Ye Bufan tersenyum tipis dan bertanya lagi, apakah ini berarti kamu kaya? Reporter itu menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, pemahamanmu sepenuhnya salah, karena saya mengambilnya. Saya terpaksa membayar uang ini dan itu sudah terjadi, tidak ada hubungannya dengan apakah saya punya uang atau tidak. Itu sama sekali tidak masuk akal secara logis. Ya, itulah kebenarannya. Apa yang saya katakan tadi tidak masuk akal sama sekali secara logis. Penyakit itu ibarat perampok bersenjatakan pistol. Ujungnya akan merenggut nyawa orang. Untuk bisa melawan penyakit dan menyelamatkan nyawa orang yang dicintai, hanya kerabat yang rela mengeluarkan seluruh harta keluarganya untuk berobat. Biaya pengobatannya terlalu tinggi, sehingga mereka bangkrut, terlilit hutang, dan tidur di jalanan untuk menghemat uang. Mereka tidak berobat karena punya uang, tapi karena ingin berusaha semaksimal mungkin untuk menabung. Hal ini juga disebabkan oleh mahalnya biaya pengobatan. Hal ini merupakan akibat yang tidak dapat dijadikan bukti bahwa biaya pengobatannya rendah. Jika Anda meminta saya untuk mengevaluasinya, itu tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Setelah jawaban ini, adegan itu kembali disambut dengan tepuk tangan meriah. Di Tiongkok, sorak-sorai terdengar di depan layar TV. Bagus sekali. Peri medis adalah peri medis. Apa yang kamu katakan itu indah. Orang ini hanya berbicara omong kosong. Peri medis berkata baik. Saya mendukungmu. Sungguh omong kosong Presiden Asosiasi Medis. Siapa yang memilih ini? Bagaimana orang bodoh seperti itu bisa menjadi presiden? Saya tidak setuju, saya minta penggantinya. Saya minta peri medis jadi presiden. Petik 2. Meskipun Pan Guangfa tidak bisa mendengar omelan dari Huaxia, kata-kata tidak masuk akal Ye Bufan membuatnya sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan.
Dia baru saja mencoba yang terbaik untuk menggali lubang, tapi sekarang lubang itu dengan mudah diratakan. Tuan Ye, saya punya pertanyaan lain. Petik 2. Reporter tadi tidak putus asa. Dia sangat bertekad untuk tidak menyerah tanpa bertanya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja. Petik 2. Sebagai pewaris pengobatan Tiongkok kuno, Ye Bufan tidak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini tampaknya tidak dapat dijawab oleh orang lain, tetapi tidak sulit baginya. Tuan Ye, bahasa Mandarin saya tidak buruk, dan saya sering menelusuri beberapa bahasa Mandarin Weibo, dan platform sosial seperti Tiba. Saya sering melihat orang-orang melaporkan bahwa setelah pergi ke rumah sakit untuk berobat dan meminum obat-obatan paten Tiongkok, kondisi mereka malah memburuk, atau malah terjadi efek samping. Banyak orang mengatakan bahwa obat-obatan Tiongkok tidak ada gunanya dan merupakan penipuan. Apakah kamu memikirkan hal ini? Terlihat bahwa reporter ini datang dengan persiapan yang lengkap dan telah mengerjakan pekerjaan rumah yang cukup sebelumnya. Ye Bufan tersenyum tipis. Anda sering mengunjungi platform sosial Tiongkok luar negeri kami. Pernahkah Anda melihat kalimat ini, yang disebut membunuh pengobatan Tiongkok tanpa pisau? Selama pengobatan Barat meresepkan pengobatan Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah pengobatan yang sangat maju. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai pengobatan yang mendalam dan mendalam. Pengobatan ini telah mengumpulkan esensi dari budaya Tiongkok selama 5.000 tahun. Mempelajari pengobatan Tiongkok dengan baik membutuhkan proses yang sangat panjang, dan situasi saat ini adalah beberapa dokter yang jelas-jelas berasal dari rumah sakit Barat lebih memilih untuk meresepkan beberapa obat paten Tiongkok kepada pasien. Karena pengobatan tradisional Tiongkok memiliki sedikit efek samping dan tidak akan membunuh orang dalam keadaan normal, para dokter ini tidak memiliki beban ideologis apapun. Jika Anda sedang pilek, resepkan pudilan, akar isatis, dan butiran kingkailing. Jika Anda batuk, resepkan cairan oral sedan Chuan Bei dan kapsul Lian Hua Qingwen. Jika ada infus, Anda juga akan diberikan suntikan Hou Tuainia Cordata, Xiao Buplerum, dan Suang Huang Lian. Faktanya, di sekolah kedokteran Barat di Tiongkok, hampir tidak ada pendidikan tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Lebih dari 99% dokter Barat tidak memahami pengobatan tradisional Tiongkok sama sekali. Mereka juga tidak memahami teori pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam hal ini mereka menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk pasien. Menurut mereka, pengobatan tradisional Tiongkok tidak berakibat fatal, dan pasien dapat yakin bahwa mereka bersedia menerimanya dan dapat menghasilkan pendapatan bagi rumah sakit. Dengan pendekatan yang kekanak-kanakan, Anda tetap ingin mendapatkan efek menyembuhkan penyakit. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, pengobatan Tiongkok tidak ada yang salah dan pengobatan Tiongkok tidak bersalah, tetapi beberapa orang telah merusak reputasi pengobatan Tiongkok. Terakhir, izinkan saya mengatakan satu hal. Kami, praktisi pengobatan Tiongkok, tidak menanggung kesalahan atas kesalahan yang dilakukan oleh pengobatan Barat. Petik 2. Setelah mengatakan ini, tempat itu menjadi lebih sunyi, dan semua orang yang menghadapi situasi ini berpikir keras. Cao Xinghua dan yang lainnya dengan suara bulat mengacungkan jempol. Mereka pernah menghadapi situasi ini sebelumnya, tetapi mereka tidak memikirkan alasan spesifiknya. Apa? Sekarang kata-kata Ye Bufan menggugah pikiran dan menunjukkan akar masalahnya. Di depan layar komputer, Yang Zhengdao berpikir keras. Tidak bertanggung jawab terhadap pasien dan pengobatan Tiongkok. Banyak pasien di depan layar TV di Tiongkok merasakan hal yang sama, dan kata-kata Ye Bufan langsung bergema di benak mereka. Pengobatan Tiongkok tidak berhasil, jadi bagaimana obat yang diresepkan oleh pengobatan Barat bisa cocok untuk penyakit ini? Sepertinya jika ingin menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok di kemudian hari, Anda harus pergi ke dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Anda tidak bisa menggunakannya begitu saja. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli pengobatan, dia menemukan akar masalahnya sekaligus. Di masa depan, kita juga harus mencari tahu di mana letak masalahnya. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Dokter pengobatan tradisional Tiongkoklah yang disalahkan. Bab 1260 ini bukan ilmu sihir, ini pengobatan Tiongkok.
Pan Guangfa memandang Ye Bufan, yang sedang berbicara dan tertawa bebas di atas panggung, dan ekspresinya menjadi semakin suram. Dalam kesan aslinya, keahlian pemuda ini adalah hype, dan dia mengandalkan uang dan latar belakang. Namun kenyataannya benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Kemampuan yang dia tunjukkan sekarang jauh di luar imajinasinya. Di depan layar komputer, Yang Zhengdao mengangguk puas. Pemuda ini tidak pernah mengecewakannya. Dia meraih ponsel di sebelahnya dan menghubungi nomor sekretarisnya. Pada pertemuan itu, setelah ledakan tepuk tangan meriah, ketenangan lainnya dipulihkan. Para wartawan yang berada di lokasi kejadian jelas tidak mau menyerah. Tujuan mereka adalah untuk mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok, sedangkan tujuan pihak lain adalah untuk menangkap topik berita dari pengobatan tradisional Tiongkok dan menciptakan manfaat bagi diri mereka sendiri. Pada saat ini, seorang reporter berkulit hitam berdiri. Pria ini tinggi dan terlihat sangat kuat. Jika dia tidak memiliki kartu pers yang tergantung di dadanya, dia akan mengira dia adalah seorang petinju. Pria ini awalnya mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menempati posisi baris pertama. Setelah dia berdiri, dia sangat mendadak dan langsung menjadi fokus adegan. Tuan Ye, menurut saya apa yang baru saja Anda katakan adalah kosong dan hanya dibuat-buat. Sama seperti pengobatan tradisional Tiongkok, semuanya hanya khayalan dan tidak memiliki dasar ilmiah. Apa 8 meridian luar biasa, titik akupuntur, dan qi palsu? Menurutku ini tipuan. Bagaimana bisa ada keterampilan medis yang begitu ajaib di dunia ini? Kata-kata orang ini sama panasnya dengan sosoknya. Ini bukan lagi pertanyaan reporter, tetapi kata-kata Ci Guo menyerang. Namun, hal ini membangkitkan minat semua orang yang hadir. Semua orang memandang pemuda di atas panggung dengan penuh minat, ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi badai ini. Ye Bufan awalnya tersenyum tipis, tetapi setelah reporter kulit hitam itu selesai berbicara, senyumannya menghilang dan ekspresinya menjadi suram. Petik 2. Tuan, saya pikir Anda melakukan kesalahan besar sebagai reporter. Ini bukan lagi sebuah pertanyaan, tetapi serangan dan fitnah terhadap pengobatan Tiongkok. Saya pikir Anda harus meminta maaf secara resmi kepada pengobatan Tiongkok sekarang. Tanda tanya petik 2. Pria itu tertawa, saya ingin memberitahu Anda, sebagai reporter, Anda tidak hanya bertanya, Anda juga ingin semua orang melihat kebenaran. Ye Bufan tersenyum dingin, Anda pikir apa yang baru saja Anda katakan adalah kebenarannya. Apakah Anda memahami pengobatan Tiongkok? Pernahkah Anda melakukan penelitian? Mengapa Anda sampai pada kesimpulan seperti itu secara langsung? Saya tidak punya banyak waktu dan energi untuk memahami apa yang dilakukan setiap penipu. Dia tidak menahan diri sama sekali. Sebaliknya, dia bangga dengan efek yang dia ciptakan. Titik akupuntur yang kamu sebut tidak bisa dilihat secara anatomi. Bagaimana orang bisa mempercayainya? Kamu tidak percaya pada titik akupuntur. Tentu saja, saya tidak percaya sama sekali. Saya sangat mengenal tubuh saya. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Ye Bufan berjalan langsung dari podium, tidak jauh dari reporter kulit hitam itu, tiba di depan pihak lain, dalam 3 atau 2 langkah. Semua orang terkejut sekarang, tidak tahu apa yang akan dilakukan pemuda asal Tiongkok ini. Pada saat yang sama, kamera di tangan reporter lain dan lensa siaran langsung semuanya diarahkan, menantikan pemandangan indah. Hanya anggota Asosiasi Medis Dunia yang pernah ke Tiongkok yang memiliki kegembiraan di mata mereka. Mereka mengetahui metode peri medis ini. Saya khawatir orang bodoh ini akan merasa lebih baik. Ye Bufan memandang reporter kulit hitam dengan mata menyala-nyala, apakah kamu sangat kuat? Tentu saja, hobiku adalah menjadi petinju. Reporter kulit hitam itu tampak bangga dan tidak lupa menggelengkan kepalanya di saat yang sama tinjunya sebesar kaserole. Kamu tidak bisa meyakinkanku dan ingin bertarung denganku, kan? Kamu tidak bisa melawan. Aku seorang dokter. Aku hanya ingin menunjukkan kepadamu apa itu titik akupuntur. Lalu menepuk dada reporter berkulit hitam itu sepertinya meremehkan, bahkan lebih ringan dari satu sentuhan. Setelah dia mengatakan ini, tubuh reporter kulit hitam itu langsung membeku di sana, tidak bisa bergerak,
dan dia bahkan tidak bisa menurunkan kedua tangannya yang terangkat. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Kebanggaan di wajah reporter kulit hitam itu menghilang, digantikan oleh kengerian yang tiada taraf. Entah kenapa, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya dan bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun kecuali berbicara. Apakah kamu tidak ingin merasakan keberadaan titik akupuntur? Ini adalah titik akupuntur China kami. Apakah kamu sudah mengalaminya sekarang? Tidak, kamu sedang melakukan ilmu sihir. Reporter kulit hitam itu sangat ketakutan. Apa yang terjadi benar-benar di luar kendalinya. Penonton sangat penasaran dan bersemangat. Para reporter mengangkat senjata dan meriam dan terus mengambil gambar. Saya sudah bilang sebelumnya, ini bukan ilmu sihir, tapi keterampilan medis. Ye Bufan berkata kepada wartawan dan semua orang yang hadir, menurut teori pengobatan tradisional Tiongkok kami, qi dan darah adalah sumber energi seseorang. Ibarat bensin di dalam mobil, begitu aliran qi dan darah terhenti, seseorang akan langsung kehilangan kemampuan bergeraknya. Titik-titik akupuntur memang benar-benar ada di dalam tubuh manusia, seperti pusat pengelolaan qi dan darah. Yang saya miliki menyegel daging kambing di dadanya. Sial, dia sekarang menjadi mobil tanpa bensin dan tidak bisa berjalan normal sama sekali. Setelah dia mengatakan ini, semua penonton menjadi gempar. Sebelumnya, banyak orang yang menganut konsep yang sama dengan reporter kulit hitam, menganggap titik akupuntur adalah ilusi dan tidak ada sama sekali, namun fakta di hadapan mereka membalikkan pemikiran mereka sebelumnya. Yang paling gugup adalah reporter kulit hitam. Dia panik sejak titik akupunturnya disegel. Tuan Ye, bolehkah saya kembali seperti semula? Apakah saya masih bisa berjalan dan bertinju? Ye Bufan berkata, tentu saja. Tetapi Anda harus meminta maaf kepada dokter pengobatan Tiongkok, jika tidak, Anda akan selalu berada di tempat Anda sekarang. Petik 2. Saya minta maaf. Saya minta maaf sekarang. Pertama, reporter kulit hitam itu ketakutan, dan kedua, dia menyadari kesalahan pemikirannya sebelumnya dan berkata dengan lantang di tempat kejadian, saya secara resmi meminta maaf atas pernyataan saya yang salah tadi, dokter meminta maaf. Pengobatan Tiongkok adalah obat yang sangat ajaib, di luar imajinasi kami. Kesalahpahaman sebelumnya sepenuhnya disebabkan oleh ketidaktahuan saya. Saya akan menjadi penggemar setiap pengobatan Tiongkok di masa depan. Setelah dia mengatakan ini, penonton menjadi gempar. Lalu ada tepuk tangan meriah. Di Tiongkok, orang-orang di depan layar TV sangat bersemangat. Bagus sekali, peri medisnya sangat bagus. Ya Tuhan, peri medis benar-benar dapat memanfaatkan titik akupuntur. Ini adalah akupuntur legendaris. Ini adalah revitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok yang sebenarnya dan prestise dari negara kita. Melihat efek yang diinginkannya telah muncul, Ye Bufan mengulurkan tangan dan menyodok dada reporter kulit hitam itu dengan lembut, dan dia segera mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Aku bisa bergerak lagi. Reporter berkulit hitam itu mengayunkan tinjunya terlebih dahulu, lalu melompat di tempat dan merasakan tubuhnya, yang tidak berbeda dari sebelumnya. Kemudian dia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan tulus, pengobatan tradisional Tiongkok sungguh luar biasa. Saya sepenuhnya yakin.